perdana pagi ini dengan materi pengantar Omnibus Law Kesehatan 15 menit. Karena 15 menit saya hidupkan timernya ya. Mohon tidak interupsi dulu selama pemaparan, nanti setelah pemaparan baru kita diskusi ya. Pada dasarnya hukum ada di mana-mana. Hukum ada di mana-mana. Kita menyadari atau tidak menyadari, menurut saya hukum itu ada di mana-mana. Di mana Bapak Ibu berada saat ini, di rumah ada hukum rumah tangga kan ya. Ketika Anda keluar dalam perjalanan, ada hukum di jalan gitu ya. Bekerja di Vaskes, ada hukum di Vaskes gitu ya. Di mana saja, bahkan kapan saja itu ada hukum. Ada pepatah hukum atau adagium hukum klasik ya yang pernah diungkapkan oleh Cicero ya, mengatakan bahwa ubi societas ibi ius ya, ubi ya, societas ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ akan ditemukan hukum. Ubi ya, singkong ya. Itu kan ada di dalam gitu ya. Ya, ditemukan dan ada komunitas di situ ya. Ibu hamil ada hukum enggak? Ya, walaupun kelihatannya dia sendiri tapi sudah ada hukum di situ. Orang yang mau euthanasia ada hukum enggak? Ada hukum di situ. Dia tidak sendiri. Yang berikut menurut saya kesehatan itu khas. Semua punya kekhasan sendiri. Cuma setidaknya ketika kita ada di dunia kesehatan, dalam pelayanan kesehatan, kita menurut saya perlu memahami apa sih kekhasan dunia kesehatan kita ini. Ya. Karena itulah yang nanti sesewaktu dapat di-challenge oleh masyarakat luas dan aparat di dalamnya. Ya. Kita lihat di dalam definisi normatif atau definisi yuridis tentang kesehatan itu ada diatur di dalam pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Kesehatan. Ke depan kalau saya sampaikan atau menulis Undang-Undang Kesehatan, yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang dibuat dengan menggunakan metode Omnibus Law. Ya. Nah, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa maupun sosial, dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Ya. Kalau kita lihat definisi ini teman-teman, kira-kira bisa ketok moto persis nggak sih kesehatan itu? Bisa dikuantitatifkan nggak sih? Nah, pemahaman konsep dasar ini nanti itu akan membawa kita di dalam pemaknaan bagaimana ketika kita memeriksa atau mendapatkan temuan-temuan yang seolah-olah mewakili kesehatan orang yang kita layani. Dalam arti kita kan sering dihadapkan dengan angka-angka hasil laboratorium, ya, keterangan radiolog, patologis dan sebagainya gitu ya. Apakah itu identik dengan mewakili status atau keadaan kesehatan seseorang? Nah, ini yang menarik sebenarnya, Kak. Jadi ini definisi ini kalau dielaborasi lebih jauh sangat luas maknanya dan aplikasinya
dalam pelayanan kesehatan kita sehari-hari juga demikian. Ya. Kesehatan tidak identik dengan angka-angka belaka dari hasil laboratorium, dari data-data radiologis, ya, dan sebagainya. Walaupun Ya itu udah, bisa makanya aku bilang memberikan makanya. gambaran, Kamu tuh gampang kan dengerin tapi aku. Enggak, tidak kan eh, dengerin ya. Kamu kamu tidak pergi serta-merta ya, mewakili. dengerin dulu, dengerin aku. Kamu ketemu aku hari hari itu kita ngobrol di Starbucks, kita baik-baik, kita ketawa. Aku cubitin kamu. Ya dengerin tuh. Data informasi yang kita terima dari pemeriksaan-pemeriksaan penunjang bisa membantu, tetapi kita tidak boleh mengidentikan data informasi tersebut sebagai atau mewakili kondisi kesehatan real seseorang. Ya. Nah, kalau kita lihat dari definisi tadi, setidaknya memahami kesehatan ini setidaknya itu perlu perspektif ilmu sains, ya sains kesehatan, ya kedokteran pasti, ya kan? Kemudian perlu juga didekati dengan ilmu sosial. Nah, ini saya kira yang perlu diperhatikan para pendidik itu ya, bahwa kesehatan bukan sekedar sains, tapi juga ada ilmu, ada unsur sosial di dalamnya, walaupun basisnya tetap adalah sains. Dan yang tidak kalah penting ya adalah melihatnya secara hukum. Ya, itu sebab di awal saya buka di mana saja itu ada hukum. Ya. Di kesehatan ada hukum, enggak? Pasti ada hukum. Tidak mungkin tidak. Ya. Sisi lain, kalau menurut Omnibus Law juga, ya Undang-Undang Kesehatan, setidaknya kesehatan itu terkait dengan kepentingan hak asasi manusia dan kesejahteraan. Ya, bisa dilihat di dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Kesehatan, ya, bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara. Nah, di dalam kehidupan berhukum, baik di ranah pembentukan sampai penerapan, termasuk penegakannya, ini mesti duduk bersama menurut saya. Ya, duduk bersama para pihak yang terlibat dan terkait, baik penyelenggara maupun yang terdampak. Sangat riskan bila tidak melibatkan profesional kesehatan dalam berhukum di ranah pembentukan maupun penerapan, menurut saya. Ya, karena pertimbangan-pertimbangan di atas tadi. Tenaga kesehatan yang akan saya singkat dengan nakes, dan kalau saya sebut nakes, secara substansi sudah eh, bermaksud tenaga medis. Ya, jadi kalau saya sebut tenaga kesehatan atau nakes itu sudah bermakna termasuk tenaga medis. Nakes serta manajemen vaskes, menurut saya ya perlu belajar hukum agar dapat tanda petik berkomunikasi, ya, dengan penyelenggara hukum. Dalam hal ini eh, negara, aparat-aparat yang diberi kewenangan oleh negara. Ini bukan sekedar komunikasi biasa, tapi bagaimana mengkomunikasikan tadi substansi kesehatan yang tidak mudah dipahami oleh awam, ya. Tetapi ketika dipersoalkan secara hukum, nah ini mesti ada fasilitator yang dapat menjelaskan itu. Ya. Sangat riskan. Kalau kesehatan yang begitu kompleks tadi, ya, dinamis, sulit, tidak mudah dipahami, itu didekati dengan tanda petik kacamata kuda oleh para aparat. Ya. Itu dalam penegakan. Pembentukan juga begitu. Ya. Kalau kita bicara berhukum itu, setidaknya ada dua proses besar. Di ranah pembentukan di hulu dan di ranah penerapan di hilir, ya, termasuk penegakannya. Eh, saya menganggap perlu menyampaikan sedikit pengantar tentang konstitusi dan negara hukum. Ya, sering kita dengar konstitusi. Secara sederhana, konstitusi itu bermakna figura atau bingkai, ya, yang membatasi. Ya. Dalam arti yang lebih luas, kalau saya ilustrasikan itu ibarat rumah.
Ya. Setiap rumah punya hukumnya, punya konstitusinya. Setiap rumah ada kepala rumah tangganya, ada anggota-anggotanya. Ya. Ketika kita ada di dalam rumah besar negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak bisa tidak, kita harus tunduk pada konstitusi rumah kita. Tidak bisa tidak. Ya, konstitusi dalam makna luas, termasuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Ya. Ke depan saya akan membahas secara sempit yang tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disingkat dengan UUD NRI 1945. Ya. Nah, misal kita lihat nih, di dalam konstitusi kita, pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Negara Indonesia adalah negara hukum. Ini contoh saja beberapa poin konstitusi yang saya ambil. Apa artinya negara hukum? Penyelenggara memang berwenang membentuk hukum dalam melaksanakan pemerintahannya. Demikian juga dia dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahnya juga dibatasi oleh hukum yang dibuatnya. Apalagi contoh konstitusi kita. Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini yang dibilang equality before the law. Ya. Setiap orang berhak akan perlindungan hukum. Pasien, tenaga kesehatan, manajemen vaskes juga bagian dari setiap orang. Pertanyaannya, apakah kita juga tahu ya, sebagai nakes dan manajemen kita punya hak perlindungan. Ya. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak membaca atau mempelajari hukum yang mengatur tentang profesi dan pelayanan kesehatan kita? Kurang lebih saya membuat siklus negara hukum seperti ini. Saya terinisiasi dari bukunya Bertrand Russell, ya, dan juga pengalaman sebagai akupunkturis selama ini, bahwa negara itu memang menghidupi atau memproduksi yang namanya hukum, melahirkan hukum, ya, berotoritas atas hukum. Dan hukum yang dibuat oleh negara itu pula nanti yang akan membatasi atau mengontrol negara itu. Saya kutip salah satu begawan hukum Indonesia, Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja, mengatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan, ya, hukum tanpa kekuasaan negara itu adalah angan-angan. Ya, tidak mungkin hukum itu berjalan tanpa kekuasaan negara yang punya otoritas berdaulat, termasuk untuk memaksa. Sebaliknya, kekuasaan atau negara, penyelenggara negara tanpa hukum, itu adalah kelaliman. Ya, kurang lebih itu makna siklus yang saya tampilkan ini. Nah, bagaimana dengan negara Indonesia? Dapat kita katakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum kesejahteraan atau welfare state. Salah satu ciri utama dari welfare state adalah negara wajib mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi negara itu wajib mewujudkan kesejahteraan umum. Sementara di dalam Omnibus Law dikatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan. Yes, betul. Negara berwenang ikut campur mewujudkan kesejahteraan umum termasuk pelayanan kesehatan. Karena ya pelayanan kesehatan itu bagian dari pelayanan publik. Tetapi jangan lupa bahwa pelayanan kesehatan bukanlah pelayanan publik biasa. Pelayanan kesehatan membutuhkan para profesional dengan pendidikan atau keterampilan khususnya, sumpah dan etika profesinya tersendiri. Harapannya sih sebenarnya pelayanan kesehatan ini, kalau kita bicara pelayanan kesehatan dari hulu ke hilir,
dari pembentukan hingga penerapan hukumnya perlu koordinasi harmonis antara yang namanya penyelenggara negara dengan para profesional kesehatan. Ya. Nah, sekarang kita lihat hukum dan peraturan perundang-undangan. Ya. Ringkas saja, hukum tidak identik dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Peraturan perundang-undangan itu bagian dari hukum. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Definisi ini diambil dari pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, biasa disingkat dengan Undang-Undang P3. Nah, teman-teman, mengakhiri sesi pemantik perdana pagi ini, kira-kira mengapa sih tenaga kesehatan dan manajemen Vaskes secara bersama-sama? Kesadaran pribadi sudah bagus, ya. Mungkin di sini hadir sebagai nakes, ada yang hadir sebagai manajemen, ya. Tetapi alangkah baiknya karena kita melayani bersama-sama, ayo kita belajar bersama-sama juga tentang peraturan perundang-undangan khususnya di bidang kesehatan. Satu hal ini mengakhiri sesi pemantik, ada yang namanya asas fiksi hukum. Ya. Hukum itu beranggapan, namanya fiksi itu kan tidak nyata, tidak real ya. Maka dalam konteks fiksi hukum, hal yang tidak mesti real itu dianggap real. Ya. Hukum beranggapan, beranggapan bahwa ketika peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka pada waktu itu setiap orang ya dianggap tahu. Ketika undang-undang kesehatan telah diundangkan, maka setiap orang, namet, nakes, manajemen dianggap tahu. Ya. Ketentuan tersebut itu berlaku mengikat. Ya. Artinya dapat dipaksakan sehingga kalau dia mengatakan saya tidak tahu, ya, itu bukan berarti boleh dimaafkan. Ya. Nah, itu tertuang di dalam pasal 81 Undang-Undang P3, kalimatnya seperti ini. Dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Ya, saya kira demikian pengantar dari saya, teman-teman. Kita masuk dalam diskusi jika ada yang ingin didiskusikan. Nanti PR-nya adalah di mana asas fiksi hukum itu terdapat di dalam Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan di pasal berapa? Ya, kurang lebih demikian Bapak Ibu sejawat sekalian, saya akhiri dan saya close dulu recordnya. Untuk diskusi tanya jawab saya tidak akan record, ya. Silakan bebas bertanya mau di kolom chat atau reset.